Iya, kita lanjutkan diskusi kalau sekarang Bapak-Bapak. Ini sudah waktunya kita lanjutkan. Tadi Bang Emrus masih ada yang belum tergali, silakan Bang. Baik, saya pikir yang perlu disadari oleh teman-teman, terutama yang punya kuasa gitu ya, bagaimana pergerakan masyarakat sekarang, yaitu ketidakpuasan itu yang ditunjukkan oleh para agen perubahan. Coba kita lihat bagaimana Gunawan Muhammad begitu kecewa, bagaimana Butet sebagai budayawan kecewa, bagaimana perguruan tinggi, bahkan yang paling menyakitkan adalah teman dari istana mengatakan bahwa ini adalah noise, bukan voice, gitu ya. Itu merendahkan sekali. Oleh karena itu saya pikir teman-teman yang menggunakan katakanlah fasilitas negara tidak boleh, karena dia adalah di istana kepegawaiannya. Jadi secara tidak langsung ucapannya itu yang mengkritik para profesor bahwa itu sebagai noise, itu sangat luar biasa. Bahkan oleh karena itu menimbulkan ketidakpuasan daripada sang profesor. Coba kita lihat misalnya para sang profesor yang idealis, mereka sudah selesai dengan dirinya, gitu banyak itu. Gajinya saya tahu ada profesor itu 5 juta per bulan, cukup mereka dengan makan seperti itu, nggak usah saya sebut namanya, itu terkenal di Republik ini. Masa orang seperti ini masih disebut sebagai noise, sebagai gangguan? Maka dari itu kan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan tidak akan berkampanye, menganulir semua itu Bang. Bukan, karena dia sudah melakukan test the water. Dia lihat respon publik, baru dia coba seperti itu. Itu kebiasaan politik Pak Joko Widodo. Rakyat pasti tahulah, menilai sangat kritis. Tapi kita, misalnya kita lihat katakanlah pembagian sembako atau bansos gitu, kan di depan di jalan raya dilakukan kan. Nah boleh memang kalau misalnya presiden memberikan itu, kasihlah ke 2-3 orang sebagai simbolik. Berikan itu tugasnya, job description, yaitu Kementerian Sosial. Sebentar, baru kemudian ketika dibagi di depan umum misalnya seperti itu gitu kan, itu kan bisa kemungkinan saya yang naik motor dapat karena motor, padahal mobil saya ada berapa di rumah. Enggak, jadi tidak baik data. Oleh karena itu Ganjar Mahfud menggunakan adalah KTP Sakti, single identity. Berdasarkan data itu nanti akan orang yang tepat mendapat hal yang mendapat hak tentang itu, tidak asal dibagi begitu saja, nggak boleh. Jadi ada yang ya, Bang, ya? Betul. Ya, tapi ini adalah rangkaian kalau menurut Bang Emrus, kita tangkap poinnya. Nah ini mungkin bisa jadi bahan diskusi kita juga. Tadi saya mengutip pernyataan Mas Panggi menyampaikan bahwa psikologis dari Pak Presiden ini terdesak, kan kurang lebih seperti itu. Terdesak ini konteksnya apa dan apa resikonya jika Pak Presiden tidak menyampaikan dan juga tidak menegaskan bahwa tidak ikut berkampanye? Mungkin itu bisa jadi bahan diskusi juga. Iya, tentu kalau Presiden tidak mengeluarkan statement itu juga tidak ada problem sebenarnya. Bahkan yang kita inginkan, kalau memang lebih ingin Presiden mestinya memang declare saja, itu ya lebih jelas lagi sebenarnya ya. Declare dalam arti? Ya artinya mendukung salah satu calon presiden. Karena memang katanya nggak ada pasal yang melarang kan itu. Nah pertama tetap memang nggak ada pasal yang melarang. Tapi ada pasal yang menarik sebenarnya adalah tentang yang dibilang pasal 28 tahun 99. Tentang pasal 1 ayat 5. Bunyinya nepotisme setiap penyelenggara negara yang secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan koloninya di atas kepentingan masyarakat dan bangsa. Ini kan undang-undang yang kita buat. Nah, tetapi ada juga pasal yang kemudian dikatakan Pak Jokowi yang memantik reaksi publik dari yang tadi itu, dari rektor semacam, bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye. Kan itu sebab kita lihat persoalan kan dari komprehensifnya kan dari hulu sampai hilir. Kenapa perguruan tinggi kemudian rektor mahasiswa bersuara misalnya? Karena kan ada statement memihak dan berkampanye. Nah semestinya hari ini kalau dengan konteks hari ini memang tidak ada problem, tetapi ada banyak hal. Pertanyaan orang kan udah umum bahwa apakah Gibran bukan keluarga Jokowi kan gitu? Kan itu salah satu. Orang udah tahu gitu. Tapi itu yang kedua begini, soal makan bakso tadi. Ya, kalau kemudian memang mazhab pandangan masyarakat awam ada dua tadi mazhabnya. Iman tadi ada yang percaya bahwa yang disampaikan Bang Rio tadi bahwa itu wajar karena hubungan patron klien ya antara menteri dengan presiden. Itu mazhab pertama. Nah, tapi jangan disalahkan juga mazhab kedua. Kenapa nggak makan bakso nggak harus disoporkan, harus ditampilkan gitu ya, harus dipublikasi, kemudian di endorse. Dan itu bukan alamiah loh, karena medianya besar sekali menyambutnya. Bahwa itu bukan peristiwa alamiah. Dugaan saya itu didesain. Ada arsiteknya. Tujuannya adalah untuk menjawab pengaruh endorse Jokowi 53% ini. Bahwa mereka percaya bahwa Pak Jokowi bisa mempengaruhi pilihan publik. Tapi pertanyaan saya belum terjawab itu. Tadi kalau terdesak itu terdesak dalam hal apa dan resikonya apa, singkat sebelum jeda?
supaya jadi pemantik diskusi juga. Nggak ada sebenarnya, tetapi Nah, jadi intinya terdesak konteksnya apa dong kalau gitu? terdesaknya apa ini maksudnya karena memang adanya kegelisahan dengan konteks penyimpangan praktek ketatanegaraan Oke. sebagai presiden. Dan yang bersuara kan bukan 1-2 orang. Oke. Nah, itu paling tidak sudah mengganggu trustnya presiden. Kan artinya legitimasi beliau terganggu Ya. ya. Oke. Respon presiden ada banyak yang beliau lain ya. merespon kembali supaya itu yang tadi saya Bang Emrus tadi, mohon maaf, saya juga setuju itu. Presiden senang itu ngetes rakyat. Tapi begitu reaksinya deras, pusaran air, kalau dia akan tenggelam, dia naik lagi tuh, muncul lagi. Oh, nggak begitu, saya nggak begitu. Nah, itu yang berbahaya bernegara. Nggak boleh ngetes rakyat. Satu kalimat boleh terdesak biar Bang, terjawab. Nah, nanti Bisa, kita akan berikan terdesak. juga respon dari Bang Satu kalimat Bestari, aja. Bang Emrus dan juga Bang Teguh. Tapi saya jeda ya Bang ya. Boleh, Kita boleh. kasih, saya jeda tapi sesaat lagi.